Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sukamto Sarjana Pendidikan selaku Kepala SD Negeri Bulungan, yang saya hormati Bu Indarsih SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 9 yang bertempat di SD Bulungan, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Izinkan saya untuk membuka acara pada pagi hari ini dengan judul diseminasi atau penyebaran budaya positif di SD Negeri Bulungan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri undangan dari Bu Indarsih dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana nantinya kita akan mengharapkan syafaat beliau saat di yaumil kiamah. Pada kesempatan ini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan penyebaran budaya positif di SD Negeri Bulungan. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat acara inti, yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Alaniyatus Sholihah Al-Fatihah. Terima kasih, semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah membawa kelancaran pada acara pagi hari ini. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, saya mohon untuk berdiri. Kami persilakan untuk duduk kembali. Acara yakni sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Bulungan kepada Bapak Sukamto SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak maupun Ibu guru SD Bulungan yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur pada Tuhan Yang Esa diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini dalam rangka Bu Iin selaku calon guru penggerak dengan baik. Untuk pagi hari ini temanya adalah guru SD negeri Bulungan, ya, untuk semuanya mendaftar menjadi guru penggerak supaya apa? Meningkat pendidikan di SD Bulungan dengan baik. Yang pertama itu dapat menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara pada pembelajaran di kelas mulai kelas 1, 2, 3, dan 4 dan 6 secara mandiri dan sesuai dengan bakat anak masing-masing. Yang kedua dapat mengembangkan potensi bakat minat anak didik kita putra putri panjenengan untuk apa? Untuk menuju ke lebih baik, berkreatif, inovasi, ya, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dia misalkan pintar ngaji, saya fokuskan ngaji, ya diberi pelajaran seperti kurikulum merdeka, ya, tapi basic ngaji dipertebal, ada TPQ nantinya, ada rebana dan olahraga dan sebagainya. Ini minat dan bakat anak. Untuk dapat mengembangkan potensi guru tadi, semua guru jadi penggerak. Ini untuk apa? Motivasi untuk murid supaya meningkatkan pembelajaran yang baik. Ini harapan saya selaku kepala sekolah, ini seperti itu. Apalagi generasi muda, guru-guru ini harus bertindak lebih baik. Untuk anak-anakku semuanya kelas 1 sampai kelas 6, tangi turu wes cekelah HP. Nah ini apa? Ini peningkatan komunikasi yang luar biasa. Buka HP, bisa pembelajaran dari HP, pakai Zoom. Zoom ini, ya, berbicara menerima pelajaran dengan HP atau laptop bisa. Kelas 5 ini juga sudah ujian ANBK, komputer, berbasis komputer. Ini sudah mandiri. Saya tidak mau untuk menggabung, saya harus ujian sendiri. Untuk SD Bulungan ini dulu berarti sudah gabung, saya tidak mau, harus ujian sendiri. Karena saya apa? Untuk apa? Anak-anak meyakinkan, percaya, bombong, aku ujian dewi di sekolah dewi, di desa aku dewi, ditunggu gurunya dewi. Baik nanti dari luar ada pengawas, dari luar tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kan sekolahnya sendiri. Ini kebanggaan yang luar biasa untuk SD Bulungan. Yang ketiga dapat mengatasi anak yang bermasalah, apapun masalahnya. Biasanya tukaran, nyanyian biasa, cacile, nangis, ya, selaku guru mendamaikan yang baik, di perantara, di permasalahan itu dipecahkan dengan baik. Jangan sampai kedua orang tuanya nanti berlanjut bertengkar di luar, tidak baik. Itu masalah anak-anak, ya. Kita sebagai orang tua jangan egonya dulu, egonya nggak usah bocah ya semua ya. Nah, saya pribadi aku kok nyek malas sama ibu, masa aku nyek koyo hilang seneng koyo ira kok ya. Kalau saya begitu lah, saya tidak apa-apa, koyo itu rasanya ya apa-apa, tidak ada pengaruhnya dengan saya. Nah ini motivasi. Tujuan guru penggerak ini untuk motivasi putra-putra putri panjenengan untuk menuju yang lebih baik. Kita bersaing dalam teknologi komputer, HP, nah ini, nah kasih cilik numpak motor cecesan wes, banyak motor cilik itu kepingin karena kemajuan zaman. Dek cilikku, dek cilik bapak ibu, numpak sepeda ontel juara. Saya sekolah di SGU dulu
wes juara Pak sepeda ontel, wes juara. Saya tahu 84, 85 saya di Pati itu ya, itu naik kedok itu luar biasa Pak sepeda ontel. Nah, ini sekarang bersyukur kita menjadi berkembang lebih baik, ekonomi kita sudah baik, dan kita dapat mengatasi anak yang lebih baik dalam keadaan semua guru SD Bulungan ini ikut guru penggerak. Untuk apa? Menggerakkan semua guru dan menggerakkan semua murid dengan baik menuju ke yang lebih baik pada zamannya, ya. Dan perkembangan itu disesuaikan dengan apa? Potensi anak, minat dan bakat, dibimbing dengan baik. Bocah ini nakal gelutan, ya kok sok olahraga kon bulat, kon silat, kon karate. Nah ini itu disampaikan ke situ. Oke, pesan saya pada Buin ya, dilaksanakan dengan baik dan ilmu yang didapat nanti dari guru penggerak dapat dituangkan oleh teman-temannya dan diamalkan pada murid-muridnya dengan baik. Ini pesan saya. Apabila ada kesalahan, kehilapan saya minta maaf yang sebesarnya, dan saya senang untuk dikritik, diberi masukan apa saja, saya senang sekali. Oke, saya tidak marah, tidak pernah saya marah. Oke, diberi kritikan monggo, saya tuh senang. Demi apa? Kemajuan anak-anak kita dia dihubungkan dengan baik. Ini saya di sini, alhamdulillah, Buin tahu saya. Ini SD jenengan harus terkenal. Nek lomba-lomba, yo menang juara 2, juara 3 di Buin ya. LLA semua pejabat tahu di Bulungan ini kepalanya kan saya sudah mengenal saya semua, baik dari Pati maupun dari mana saya sudah terkenal saya di sini ya. Itu jenengan jangan takut, putra putrinya jenengan, ponak-ponakane jenengan kon sekolah ini. Saya berupaya kasima saya titip Bu Wida dilaksanakan ANBK dengan baik. Kasnam Bu Nur juga ujian Kasnam mandiri dengan baik, dan alhamdulillah insya Allah nilainya juga baik. Semua saya yang menanggung, semua baik karena dibimbing oleh guru penggerak yang baik. Itu saja yang saya aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamto atas sambutan, atas penjelasan dan harapan. Tentunya harapan dari Pak Kamto ini menjadi harapan kita semua, Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan dari Bu Indarsih SPD. Bu Indarsih ini adalah calon guru penggerak angkatan 9, satu-satunya guru yang sudah berhasil dari SD Bulungan, dan saat ini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Bu Indarsih kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyegarkan suasana, marilah kita tepuk P5 dulu ya ibu-ibu. Tepuk P5, nanti tirukan saya. Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, setuju ibu-ibu? Oke. Tepuk P5. Penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, semangatnya. Selanjutnya kita akan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif yaitu norma atau nilai-nilai kepercayaan, sikap positif yang menciptakan lingkungan yang nyaman sehingga memotivasi orang-orang yang berkembang secara positif baik di
Budaya positif kita akan mempelajari sekitar 7 tahapan, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, keenam segitiga restitusi, yang ketujuh keyakinan kelas. Kita akan ke tahap pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Paradigma ilusi kontrol selama ini, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu sebuah pemahaman yang keliru selama ini diterapkan oleh guru-guru kita, yaitu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, kita menasihati murid dengan halus namun menyakitkan. Seperti ini contohnya. Anak-anak, apakah kamu tidak kasihan dengan ibu kalian yang pagi-pagi sudah memberi sarapan, tapi kalian tidak belajar dengan baik di sekolah? Seperti itu contohnya. Itu pemahaman yang keliru, itu ternyata salah. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Salah satunya contohnya yaitu pemberian reward atau penghargaan. Itu juga termasuk hukuman. Penghargaan yang berlebihan itu bisa menghukum murid. Salah satu contohnya di TK, ketika anak-anak diberi tanda bintang 1 hari, 2 hari anak-anak akan senang. Tapi jika berbulan-bulan, apakah anak-anak tidak bosan, ibu-ibu? Bapak-bapak, anak-anak pasti akan merasa bosan. Kok hadiahnya cuma bintang ya? Tidak ada yang lain, Bu Guru. Seperti itu. Atau salah satu contoh lagi, bila di rumah anak-anak dibiasakan diberi penghargaan, nanti jika kamu di sekolah dapat juara pertama, kamu akan ayah belikan sebuah sepeda baru. Namun karena kompetensi anak kita di bawah rata-rata dari temannya, akhirnya anak-anak tersebut tidak mendapatkan hadiah sebuah sepeda baru. Apakah anak-anak tidak kecewa, Bapak Ibu? Pastilah anak-anak akan kecewa. Nah, itulah ilusi yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu ternyata belum benar. Sekarang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kenyataannya memang orang tua itu memaksa anak, "Nak, jangan bermain ke sungai, nanti kamu ya." Nah, itu sebenarnya niat kita baik, tapi sebenarnya anak kita itu penasaran, Bapak Ibu, kenapa ya kalau bermain di sungai kok tidak boleh? Anak-anak pasti akan mencari celah ketika jenengan nanti lengah atau jenengan pergi berbelanja. Anak-anak nanti akan mencoba mendatangi sungai. Di sungai ini ada apanya kok saya ini tidak boleh ke sini? Anak itu semakin penasaran dan akan berusaha untuk mencoba menggali pemikirannya, rasa ingin tahunya, ya. Dia pasti nanti akan tahu akibatnya jika anak-anak itu nanti mengalami sebuah masalah. Nah, itu ternyata itu
Menurut teori kontrol, setiap orang melihat setiap hal dari sisi yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Selama ini kita menyamakan melihat hal itu, kita berpandangan sama, ternyata berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita mempunyai pendapat, orang lain itu kita giring ke pendapat kita. Ternyata itu salah. Menurut teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik positif maupun negatif. Salah satunya, jika anak-anak mempunyai sebuah perilaku yang buruk, salah satunya anak itu mencuri, kita langsung menghakimi anak tersebut. Benar apa tidak, Bapak Ibu? Benar sekali. Anak-anak itu langsung kita marahi. Kita tidak tahu alasannya anak itu mencuri itu alasannya seperti apa. Mungkin karena anak-anak itu membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin anak itu lapar, tapi kita tidak peduli, kita langsung menghakimi. Benar apa tidak, Bapak Ibu? Iya, itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata menurut teori kontrol, orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Begitu juga dengan Anda. Jenengan bisa mengontrol diri Anda sendiri dari rasa sadar dalam diri masing-masing. Selanjutnya, saya pemaksaan ada pada saat bujukan itu adalah hal yang gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi atau kerjasama akan menciptakan pilihan-pilihan baru, akan menciptakan tujuan-tujuan yang lebih hebat, yang lebih profesional. Selanjutnya, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang berarti belajar. Ingat, disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Itu yang benar ya. Namun dalam budaya kita, keseharian kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau paksaan. Ya benar apa tidak, Bapak Ibu? Ya benar. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, merasa orang lain itu tertekan dengan peraturan tersebut atau disiplin tersebut. Padahal kata disiplin itu yang benar belajar. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian ujian yang mulia. Sebenarnya jika kita memahami disiplin secara baik, itu akan saling menghargai dan akan mencapai sebuah tujuan yang mulia. Selanjutnya, marilah kita tengok nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Salah satu contohnya, kita berpergian naik sepeda motor. Kita sadar diri menggunakan helm. Dari pemakaian helm itu terdapat nilai-nilai kebajikan, yaitu sebuah keselamatan. Kita menggunakan helm itu untuk keselamatan.
diri kita sendiri. Kita sadar diri tanpa disuruh oleh orang lain. Itulah nilai-nilai kewajiban yang kita miliki. Selanjutnya kita hidup rukun dengan teman. Contohnya ini sebuah siswa atau murid. Itu nilai-nilai kebajikan yaitu saling menghargai, hidup rukun. Dia mengenal dengan kesadarannya sendiri. Kalau kita bertengkar dengan teman, pasti kita akan dijauhi oleh teman. Dia berpikir sadar diri, berasal dari dalam dirinya, tergerak untuk melakukan hal yang positif. Setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diamini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun dengan baik. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah profil pelajar Pancasila di Indonesia. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah satu contohnya rajin beribadah, menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah, tolong menolong, saling menghargai, saling menyayangi. Itu bagian dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sekarang selanjutnya, berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu menghormati keragaman yang ada di Indonesia, baik suku, agama, adat istiadat maupun ras. Ada yang ras berkulit putih, ada yang ras berkulit hitam. Sekarang selanjutnya, bergotong royong. Itu diimplementasikan sebagai kerja bakti, saling membantu, gugur gunung kalau di desa. Selanjutnya yaitu kreatif. Anak-anak nanti diharapkan akan mempunyai jiwa yang kreatif, menciptakan sebuah ide atau karya, sebuah seni atau sebuah tujuan yang diinginkannya tanpa melalui paksaan. Anak-anak akan tergerak untuk belajar kreatif dengan sendirinya. Kita sebagai bapak ibu guru bertugas membimbing anak tersebut untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut. Bernalar kritis. Anak-anak sekarang sudah hebat-hebat. Anak sekarang sudah bisa diajak diskusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Di kelas bisa dikembangkan lagi dengan bermain peran atau berpidato, latihan berpidato untuk melatih anak-anak bernalar kritis dan kreatif, percaya diri. Selanjutnya, mandiri. Anak-anak akan belajar secara mandiri membuat suatu karya yang inovatif, yang luar biasa untuk kita semua. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi motivasi yang dari eksternal atau dari luar itu akan membuat anak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Anak-anak pasti akan mencoba mencari sebuah jawaban dari keingintahuannya karena dorongan secara eksternal atau dari luar. Selanjutnya,
yang paling bagus kita terapkan yaitu motivasi internal, yaitu sebuah tujuan disiplin positif yang akan menghasilkan anak-anak nanti akan berpikir untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Anak-anak itu akan bertanya, saya besok ingin jadi apa jika saya melakukan hal baik. Makanya anak-anak mulai dari sekarang, dari dini, dari kecil, usahakan anak-anak digiring kepada cita-citanya. Anak-anak dibiasakan bercermin, berkaca. Saya, contohnya ya, saya besok pengen jadi dokter, saya harus rajin belajar. Setiap hari anak-anak mengungkapkan isi hatinya pada cermin tersebut. Dan nanti ketika di sekolah, anak-anak jika melakukan perbuatan yang buruk, anak-anak akan berpikir dua kali. Saya setiap hari bercermin ingin menjadi seorang dokter yang baik. Saya harus melakukan ini, itu. Anak-anak sudah akan tergerak mulai dari awal. Selanjutnya, kita juga harus memahami kebutuhan dasar murid. Kebutuhan dasar murid kita. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, salah satu contohnya tadi, ketika anak murid kita ada yang mencuri, jangan langsung menghakimi, tapi carilah alasannya mengapa anak-anak melakukan hal demikian. Apakah anak-anak mengambil uang untuk bertahan hidup, untuk mengisi perutnya dengan membeli sebuah makanan? Kita harus menggali jawaban alasan dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh murid tersebut. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Suatu contoh, di kelas ada anak yang malas, tidak termotivasi untuk belajar, malas belajar. Teman-temannya yang lain itu giat, anak itu malas tidur-tiduran. Nah, kita sebagai seorang guru harus mencari alasan mengapa anak itu tidur-tiduran. Mungkin anak itu kurang kasih sayang di rumah, bisa juga. Atau nomor dua, pembelajaran yang kita terapkan terlalu monoton, yaitu hanya duduk mendengarkan bu guru ceramah saja. Anak-anak pasti akan bosan. Anak yang cerdas itu akan bosan. Pasti dia akan ngolak-ngolek, tidur-tiduran, tidak semangat mengikuti pelajaran. Kita harus menggali. Selanjutnya yaitu kebebasan. Selama ini kalau kita peka, selama memberikan pembelajaran, itu ada yang kita amati, ada anak yang keluar masuk kelas dengan berbagai alasan. Bu, mau cuci tangan bu, padahal tangannya nggak kotor. Bu, mau pipis bu, padahal tidak harus mau pipis. Dia cuma mencari alasan. Itu sebagai seorang guru kita harus mencari apakah anak-anak itu terkekang di dalam ruangan kelas. Bolehlah sekali-kali atau dua kali atau beberapa kali kita menerapkan pembelajaran di luar ruangan, yaitu pembelajaran kontekstual, yaitu melihat alam sekitar, pembelajaran yang ada pada materinya. Misalnya materinya tentang metamorfosis kupu-kupu kelas 5 atau kelas 6. Anak-anak kita ajak keluar kelas, kita ajak ke halaman yang ada bunganya dan kita lihat kupu-kupu. Kita jelaskan perkembangannya dari tahap telur ke popong, kupu-kupu. Nah, prosesnya. Kalau anak-anak belum paham juga,
sebagian besar pasti anak-anak akan semangat, akan terus motivasi untuk belajar. Selanjutnya, kesenangan. Anak-anak juga membutuhkan kesenangan, membutuhkan hiburan. Seperti tadi kita mengadakan ice breaking, nyanyi di sela-sela memberi materi, kita adakan ice breaking, atau anak-anak bermain petak umpet atau bermain sambil belajar juga bisa. Seperti yang saya terapkan, anak-anak bermain ular naga panjang. Nah, nanti kalau sudah terus shoot, penjumlahan 5 ditambah 5 10, 3 ditambah 4 7, seperti itu. Anak-anak itu kalau kita menerapkan pembelajaran yang melibatkan anak secara langsung, anak-anak itu akan antusias, akan semangat daripada duduk tenang di meja hingga nanti pulang. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, inilah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu sebagai penghukum. Nanti ada pengertiannya ya, restitusi itu apa? Penghukum, yaitu kita biasanya menghukum anak-anak yang bersalah, baik secara fisik maupun verbal, baik melalui kata-kata atau tindakan. Nah, itu posisi kontrol restitusi bagian pertama yang sangat tidak baik. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Seperti tadi contohnya, memberi nasihat tapi menusuk hati anak. Anak itu akan merasa bersalah, akan tertanam dalam jiwanya. Seperti ini tadi contohnya. Anak-anak, apa kalian tidak kasihan sama ibu kalian yang pagi-pagi sudah memberi sarapan, di sekolah tidak belajar dengan semangat? Itu tadi akan membuat anak merasa bersalah dalam jiwanya dan tertanam sepanjang hidupnya. Dan kita secara tidak sadar telah melakukan perbuatan berdosa pada anak tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol kita sebagai teman. Guru dan anak, contohnya ya, guru dan siswa itu membujuk seperti teman sendiri. Kalau anak itu tidak mau menulis, salah satu contohnya, kita membujuknya dengan seperti ini. Ayolah nak, apakah kamu tidak kasihan sama bu guru? Sudah lelah menulis di papan tulis, kamu tidak mau menulis. Nah, itu salah satu posisi kontrol kita sebagai teman, yaitu membujuk anak. Pemantau. Posisi kontrol pemantau itu seperti ini. Salah satu contohnya, kita mengamati peserta didik kita atau murid kita dari kejauhan. Nanti kalau sudah jam istirahat, anak itu dipanggil ke kantor. Saya lihat kamu tadi berangkatnya terlambat, Ferdi. Iya bu guru. Berarti selama istirahat ini kamu tidak boleh bermain di luar. Kamu harus mengerjakan tugas-tugas yang tadi telah kamu tinggalkan selama kamu terlambat. Baik bu guru. Seperti itu contohnya. Posisi kontrol 1, 2, 3, dan 4 mempunyai ketergantungan anak-anak dengan bu guru. Kalau tidak diperintah, tidak melakukan. Dan dia nanti efek buruknya, anak-anak kalau tidak dipantau, tidak diamati, anak-anak akan bermain sendiri tanpa aturan, karena tidak ada yang mengendalikan. Nah, inilah posisi kontrol yang paling baik, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai guru berpeluang menjadi posisi kontrol manajer. Salah satu contohnya, jika ada anak yang datang terlambat, ketika istirahat kita panggil, "Hai Nina, apa kabarnya hari ini?" Kita
harus tersenyum manis dengan anak itu supaya anak itu tidak takut. Silakan duduk Nina. Ya Bu Guru. Bu Guru ingin tahu kenapa Nina tadi terlambat. Coba jelaskan alasannya. Anak Nina nanti akan menjawab salah satu contohnya. Jawabannya seperti ini. Saya tadi bangun kesiangan Bu Guru. Bisa jadi seperti itu. Atau tadi ibu masak baru matang jam 6:30 Bu, jadi saya kesiangan ketika sarapan. Bisa jadi seperti itu. Banyak alasan-alasannya. Dan kita sebagai manajer harus memahami alasan yang diberikan anak tersebut. Selain itu, selanjutnya ada tahapannya. Setelah menanyakan, kita akan mengajak anak itu mencari solusi atas permasalahannya hari ini. Menurutmu kegiatan terlambat itu baik apa tidak, Ina? Tidak Bu Guru. Nah, kalau tidak, apakah kira-kira kamu mempunyai solusi atas permasalahanmu hari ini? Apa ya Bu Guru? Biarkan anak itu berpikir, mencari solusi atas tindakannya tadi. Selanjutnya, setelah anak-anak itu tadi menemukan solusi, kita menghubungkannya dengan keyakinan kelas. Nah, sebaiknya saya besok tidak bangun kesiangan Bu Guru. Saya akan menghidupkan alarm. Nah, pintar sekali. Keyakinan kelas apa yang menurutmu sesuai dengan masalahmu anak-anak? Nina? Saya harus menghargai waktu Bu. Nah, itu anak-anak dengan sendirinya ada masalah bisa menyelesaikan solusi dengan hati nuraninya yang paling dalam, dengan rasa sadar. Nah, kita sebagai guru, oke, mulai kapan itu diterapkan Nina? Mulai besok Bu Guru, saya tidak akan terlambat lagi. Oke, kalau gitu kita sepakat mulai besok pagi Nina tidak akan terlambat. Karena yang pertama, Nina akan menghidupkan alarm sebelum tidur. Seperti itu salah satu contohnya. Lanjut. Apa itu restitusi? Nah, inilah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tujuannya pasti mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen tahun 2004. Nah, inilah tahap-tahap restitusi yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak-anak bersalah, anak-anak kita tenangkan dulu. Contohnya, jika ada anak dua yang bertengkar, anak pasti menggebu-gebu. Nafasnya mesti terengah-engah karena emosi yang sangat tinggi. Kita sebagai seorang guru ini bisa diterapkan, restitusi ini bisa diterapkan oleh siapa saja, baik oleh guru mapel, guru kelas maupun kepala sekolah. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Anak-anak yang bertengkar tadi, yang setelah menggebu-gebu emosinya tadi, kita coba tenangkan. Kalau memang sangat sulit sekali, silahkan anak-anak itu kita ajak berwudu agar hatinya lebih tenang. Setelah tenang, anak-anak perlahan kita gali alasan mengapa tadi mereka berdua bertengkar. Salah satu anak kita tanyakan alasannya. Begitu juga dengan anak yang lain. Pasti anak ini mempunyai alasan yang berbeda dari sudut pandang mereka
sebagai guru harus menstabilkan identitas tersebut. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita gali pertanyaan-pertanyaan supaya anak ini tergiring dan akan menyadari dengan sendirian siapa kedua belah pihak ini yang benar-benar pada posisi yang salah dan siapa yang benar. Dengan berbagai pertanyaan yang halus, kita akan mendapatkan jawaban yang kita inginkan. Dengan demikian, kalau sudah terdapat jawaban, oh berarti yang salah itu yang tinggi, yang pendek tidak salah. Oh yang salah itu Dino, yang benar itu Rafa. Kita simpan dalam hati kita. Selanjutnya, kita menanyakan keyakinan. Anak yang salah tadi Dino, menurut kamu, menurut anak Dino, apakah tindakanmu tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita, nak? Dino akan berpikir, jika dia sudah sadar akan kesalahannya, dia pasti akan mengakui, tidak Bu, tidak sesuai yang saya yakini pada kelas kita. Dino masih ingat keyakinan kelas apa kira-kira yang telah Dino langgar? Keyakinan kelas hidup rukun dengan teman, Bu Guru. Nah, sekarang Dino sudah tahu jawabannya bahwa kita harus rukun dengan teman. Apakah Dino mempunyai solusi atas permasalahanmu dengan Rafa, Dino? Seperti itu salah satu. Apa ya Bu? Biarkan waktu perlahan-lahan Dino berpikir. Dengan tenang, Dino pasti akan memberi jawaban 1, 2, 3 akan keluar dari mulutnya. Nah, jika sudah mempunyai jawaban, kita sebagai seorang guru tinggal menguatkan. Kalau begitu Dino, mulai sekarang kamu tidak boleh bertengkar, karena bertengkar itu melanggar keyakinan kelas kita, yaitu saling menjaga kerukunan antar teman. Seperti itu. Selanjutnya, kita mendamaikan kedua belah pihak tadi. Sekarang Dino, menurutmu apakah rasa emosimu harus kamu pertahankan tumbuh di dalam hatimu berlama-lama? Dino pasti akan jawab, tidak Bu. Selanjutnya apa yang kamu lakukan, Dino? Saya akan minta maaf kepada Rafa. Ya, silahkan. Langsung Dino dan Rafa saling berjabat tangan dan mungkin saling berpelukan karena menyadari kesalahan masing-masing. Seperti itu peran kita sebagai Bapak Ibu Guru, sebagai manajer. Selanjutnya, identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi murid atau anak belajar menaati peraturan. Peraturannya tadi yang paksaan-paksaan tadi loh, ilusi tadi ya. Itu akan menimbulkan sebuah anak itu akan terpaksa menaati sebuah aturan. Terus restitusi, murid atau anak belajar memecahkan sebuah masalahnya sendiri. Hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Nah, itu sebagai hukuman. Kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, yaitu sebuah penghargaan tadi atau reward tadi. Ternyata reward yang berlebihan tidak baik untuk anak kita. Kita harus menyadarinya. Restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol atas dirinya. Anak ingin jadi seperti apa besok, kita gali potensinya mulai dari sekarang. Dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan. Itulah
identitas dari hukuman. Konsekuensi kehilangan hak karena adanya paksaan tadi, waktu jeda diri atau penahanan. Selanjutnya restitusi. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai hati jika itu hukuman fisik. Anak dijewer, itu pasti anak itu akan terkenang hingga masa besarnya. Pernahkah Bapak Ibu guru dulu di sini yang dijewer gurunya di kelas? Tidak ada. Iya, masih ingat hingga dewasa. Nah, seperti itu contohnya. Iya. Iya. Dan itu akan tertanam, akan melukai jiwa anak hingga dewasa. Ya, betul sekali menurut Bapak sekolah pernah mengalaminya. Oke. Sudah diketahui atau masuk akal restitusi berupa unggahan untuk mengadakan restitusi tadi. Anak-anak diajak untuk berpikir menyelesaikan masalahnya. Itu bisa diterapkan baik di lingkungan kerja, sekolah maupun di rumah atau masyarakat. Masalah-masalah di masyarakat juga bisa diselesaikan dengan 3 tahapan restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Inilah tahap yang terakhir yang pernah saya kirimkan. Mengapa bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa menjawab? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu bersifat memaksa. Peraturan kelas biasanya dibuat guru dan harus ditaati oleh murid. Namun berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat antara kesepakatan antara guru dan murid. Dengan kesadaran dirinya, dia menginginkan kelas yang seperti apa. Keyakinan kelas juga bisa digunakan untuk keyakinan sekolah. Contohnya keyakinan sekolah. Upacara setiap hari Senin. Benar Bapak Ibu? Anak-anak akan meyakininya jika setiap hari Senin itu upacara. Dengan kesadaran diri, anak-anak akan membawa topi, menggunakan topi, dasi, sepatu hitam, kaos kaki, baju yang rapi. Anak-anak sudah tertanam dari dirinya kalau kita tanamkan sebuah keyakinan, yakin kalau itu benar-benar memang benar kita lakukan tanpa paksaan. Seperti itu keyakinan kelas, ada juga keyakinan sekolah, bisa juga keyakinan rumah. Monggo nanti diterapkan di bagiannya masing-masing. Selanjutnya, cara membuat keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersumber dari hati nurani murid yang paling dalam. Seperti kemarin, seperti apa kelas yang kamu inginkan? Salah satu siswa mempunyai pendapat seperti ini. Kalau ke kamar mandi sebaiknya maksimal 2 orang, 2 anak, tidak rombongan. Benar sekali, ada yang mempunyai ide seperti itu. Anak-anak itu termasuk anak-anak yang cerdas. Selanjutnya, kita harus menjaga kebersihan, Bu. Karena kalau kelas kita kotor, kita belajar tidak nyaman. Nah, seperti itu juga sangat bagus jika diyakini oleh anak-anak kita. Keyakinan kelas kemarin ditulis anak-anak dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Ditulis pada kertas kecil, ditempelkan pada lembar kertas asturo, ditempel-tempel, dibaca anak-anak dengan bangga. Hasil tulisannya dibaca oleh Bapak Ibu guru. Terus selanjutnya kita tulis yang besar keyakinan
yang harus mereka laksanakan. Di akhirnya anak-anak membuat kesepakatan dengan menandatangani sebuah kesepakatan kalau keyakinan kelas ini harus kita laksanakan. Akhirnya anak-anak menyepakati dan menandatangani surat kesepakatan untuk melaksanakan keyakinan kelas dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pemaparan pada siang ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pengarahan pemaparan dari Bu Indarsih. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu. Ya, sekalian untuk merefresh. Untuk acara selanjutnya, yakni penutup, tapi sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membacakan refleksi dari diseminasi yang telah dipaparkan oleh Bu Indarsih tadi. Yang pertama yaitu mengubah paradigma belajar menjadi teori kontrol. Yang kedua, meyakini bahwa kata disiplin itu artinya belajar, bukan sebuah pemaksaan atau tekanan, terutama kepada siswa. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia yang membangkitkan kesadaran dari dalam diri atau yang dinamakan motivasi internal. Yang keempat, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol yang terbaik yaitu memposisikan kita sebagai seorang manajer. Yang keenam, mengimplementasi segitiga restitusi pada kasus yang terjadi pada anak atau siswa. Demikian acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang kelima yakni penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Alaniyatus Salihah Al-Fatihah. Terima kasih. Saya juga menyampaikan terima kasih perhatian dan kedatangan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi mohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Tapi jika masih ingin mengobrol di sini juga dipersilahkan.
jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga.